Kasim, saya berperan sebagai Pak Zainal. Saya Muhammad Wisak Denajo berperan sebagai Pak Bayu. Kita Syedevina Putri Gultom berperan sebagai Ibu Lydia. Saya Siti Harimis Ismail berperan sebagai Ibu Wulan. Saya Puja Sesarmanto berperan sebagai Ari. Saya Muhammad Husain Nasibu berperan sebagai Dimas. Saya Fajri Habib berperan sebagai Firza. Saya Revalina Ahmad berperan sebagai Cynthia. Saya Stefani Della dan Lohis sebagai Feli. Saya Syadis Intan Nuralisa berperan sebagai Lisa. Saya Natasha Muniaga berperan sebagai Melody. Suatu ketika di suatu sekolah sedang berlangsung ujian semester. Seperti biasanya, ujian ini membuat para siswa kewalahan karena soalnya jauh lebih sulit. Selama ujian ini terjadilah hal yang sangat rahasia di antara para murid. Beginilah kejadian saat itu. Pak Zainal sebagai guru dan Pak Bayu sebagai pengawas melangkahkan kakinya menuju kelas yang akan memulai ujian pada hari ini. Sesampainya di kelas, kedua guru memberi penyampaian kepada murid di sana. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Bapak bersama Pak Bayu akan mengawasi kalian untuk ujian hari ini. Dan agar tidak terjadi kecurangan, Bapak minta adik-adik meninggalkan tasnya di depan. Untuk selanjutnya, ikuti instruksi dari Pak Bayu. Para siswa maju ke bagian depan dan meninggalkan tasnya di sana. Baik adik-adik, Bapak di sini akan membantu kalian untuk membuka akses akun kalian di program ujian sekolah. Pak Bayu memberikan kertas kode akses kepada para siswa. Yap, sudah semua Bapak bagikan kertas kode aksesnya, tinggal diisikan saja di komputer yang tersedia. Sekarang sebelum memulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semua orang yang berada di kelas tersebut berdoa menurut keyakinan masing-masing. Adik-adik sudah boleh mengerjakan ujiannya masing-masing. Jangan ada yang bertanya satu sama lain apalagi menyontek dengan apapun. Selamat mengerjakan. Para siswa pun mulai mengerjakan soal depan mereka itu dan dimulailah sebuah perbincangan. Aduh, mau isi apaan ini? Baru nomor 3 saja sudah tidak tahu. Kalau gitu aku buka saja HP saktiku. Aku yakin pasti hasilnya mantap lah. Dim, kamu ngapain? Kalau memang mau nyontek, hati-hati. Harus bijaksana dan nanti ketahuan loh. Sebelum Dimas menjawab, Pak Zainal dan Pak Bayu menyampaikan sesuatu kepada mereka para siswa. Maaf adik-adik, Bapak dan Pak Zainal dibutuhkan di ruang guru sekarang. Jadi yang mengawasi kalian sementara Bapak pergi adalah Ibu Lydia. Tunggu Ibu Lydia dan Ibu Wulan yang sebentar lagi ke sini. Sementara menunggu Ibu Lydia, Dimas yang tadinya ketakutan akan ketahuan karena membuka HP diam-diam untuk contekan, akhirnya menjawab Arif. Iya Rip, aku nyontek, tapi diam-diam aja kamu ya. Awas kasih tahu pengawas yang baru nanti. Gampang sekali ujiannya. Kalau begitu aku pasti juara. Ampun dah Sin, kamu memang jago banget. Di sela-sela pembicaraan itu datanglah Ibu Lydia dan Ibu Wulan. Halo anak-anak semua, saya Ibu Lydia dan ini Ibu Wulan. Kalian semua sudah sampai di mana mengerjakannya? Jangan terlambat ya, tapi usahakan diisi semuanya. Ketika kedua ibu guru sedang lengah, terjadi lagi pembicaraan antara murid di kelas itu. Ya biasanya aku begini, kenapa soal-soal terakhir sulit sekali? Padahal aku belajar sampai tengah malam. Apa aku nontek aja ya? Gisel pun mengingat HP yang dia sengaja sembunyikan di antara roknya sebelum ujian. Aku sembunyikan aja HP ini, semoga berguna. Sel, kenapa linglung gitu kamu? Nanti kerasukan loh. Apaan sih Mel, bikin kaget aja. Ini tuh aku lagi khawatir sama hasil kerja aku. Tapi kamu sendiri bisa gak kerjainnya? Aku sedikit gak yakin juga sih. Gimana ya? Aku dari tadi pengen nyontek tapi takut. Duh, hari ini lagi gak hoki aku. Kalian ada yang mau nyontek gak? Tadi aku lihat Dimas nyontek. Aku jadi yakin dan ada HP juga yang sudah kusimpan dari tadi nih. Atau jangan-jangan kalian juga ya? Ya udah deh, nggak ada cara lain. Aku juga bawa HP, Vel. Aku ikut kamu. Aku pasrah dah. Aku simpan HP juga. Aku akan ikut kalian berdua juga. Wih,
Asoy abis, kalau kepepet begini paling seru. Akhirnya, mereka buru-buru saling mencari jawaban beberapa soal dan saling berbagi jawaban yang sudah ditemukan. Yang nomor 4 itu ternyata C, bukan D ya. Oke, yang nomor 37 itu E. Bantuin nomor 13 sampai 17 dong. Krisis jawaban nih. Ketiga siswi itu mencari jawaban di HP mereka. Ternyata Dimas dan Arif mendengarnya. Itu Gisel, Melody, dan Feli nyontek semua. Aku mau ikut nyontek juga, Dim. Sudah sampai berbusa mulutku dari tadi bilang nyontek aja. Kamu sih ragu-ragu. Kan kamu sendiri yang bilang harus bijaksana. Hahaha. Kenapa Sin? Mau ikut nyontek nggak? Serius deh, aku jamin kamu bakal punya kenangan terindah semasa sekolah kalau ikut. Hei kalian, hati-hati, menyontek itu dosa. Pasti kalian akan menyesal. Ketus amat sih, Sin. Tapi aku boleh nanya nggak nomor 33? Aku cari-cari di internet kurang cocok jawabannya. Iya Sin, sekali aja bantuin kita. Kalian ini, udah aku bilang jangan nyontek karena itu dosa, malah nanya lagi. Sudah kalau nggak mau, makasih nasihatnya. Tapi kali ini sulit merealisasikan hal itu. Anak-anak, waktu tinggal 20 menit lagi. Kerjakan semua soalnya. Jika ada yang sudah, boleh keluar kelas, tapi jangan dulu pulang karena belum jam pulang. Murid-murid berusaha keras mengisi soal dengan cepat, berbeda dengan Cynthia yang sudah selesai, tapi Cynthia kala itu memiliki pandangan seperti orang kehilangan arah. Bagaimana ini? Aku sedih sekali dengan hidupku ini. Bukannya mempertahankan prestasi, malah harus menjatuhkannya. Tiba-tiba ketika waktu sudah tinggal 8 menit, Firza pamit keluar kelas. Permisi Bu Lydia dan Bu Wulan, ujian saya sudah selesai. Saya keluar ya Bu, tapi Bu, asal Ibu tahu kalau selama ini Cynthia menyontek. Ibu Lydia dan Ibu Wulan mengangguk menjawab Firza, menganggap Firza pintar, tapi heran dengan perkataannya, karena Cynthia berprestasi. Seolah itu benar, Cynthia semakin gelisah karena keluarnya Firza. Ibu Wulan menyadarinya dan bertanya, Nak, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu terlihat sangat gelisah? Apa benar yang dibilang Firza? Atau ada yang kamu mau katakan? Sebelum Cynthia menjawab, Ibu Wulan kaget melihat murid-murid di kelas itu dan bersuara keras. Aduh, kalian ini ya, diam-diam ternyata menyontek lewat HP. Keluar kalian sekarang, dan berdiri tegak serta hormat di depan bendera. Ibu Lydia, tolong tindak lanjuti mereka beserta urusan nilai mereka. Baik, Bu. Kalian ini sangat keterlaluan. Para siswa selain Cynthia pergi keluar, harapan mereka semua sirna. Ibu Wulan yang penasaran menunggu jawaban Cynthia, bingung melihat Cynthia terdiam. Akhirnya ia langsung mengambil kesimpulan. Kamu dan teman-temanmu sama saja. Bahkan kamu lebih parah. Kamu seperti serigala berbulu domba. Keluar kamu. Baik, Bu. Akhirnya semua siswa dihukum bersama-sama, tapi mereka semua kaget melihat Cynthia yang tiba-tiba bergabung. Sin, kenapa ikut juga? Semua mereka menjalani hukuman hormat bendera sampai selesai dan kembali ke rumah masing-masing, tapi Firza menunggu mereka di luar sekolah dan menghampiri Cynthia. Aku mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepadamu. Aku melakukan ini semua karena aku takut dimarahi orang tuaku, karena mereka memaksaku untuk begitu, dan jika tidak, aku akan ditinggalkan sendiri. Jadi, aku jadi membuatmu terhukum. Tidak apa, jika kamu tidak mau memaafkanku. Aku mengerti apa saja keputusanmu. Sudahlah, aku rela melakukan ini semua sebab aku membutuhkan uang dan orang tuaku memang mempunyai masalah di masa lalu dengan orang tuamu. Biarpun aku sedih, setidaknya beban orang tuaku sudah selesai dengan ini. Kita semua sudah salah hari ini. Biarlah ini jadi pelajaran buat kita semua. Semua orang yang pulang bersama Cynthia dan Firza masih kaget bukan main, tapi kasihan lihat Cynthia. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita tidak dijalani dengan baik, mulai dengan menyontek, rela dituduh menyontek, dan menuduh orang lain menyontek karena masalah orang tua, padahal bagaimanapun itu semua tidak dibenarkan. Setelah ujian itu, mereka semua sadar dan tidak akan mengulanginya lagi.